Meski telah ditarik kembali, Kementerian Pertanian sempat memasukkan ganja sebagai salah satu komoditas tanaman obat. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2020 tentang komoditas binaan Kementerian Pertanian yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 3 Februari. Saat diklasifikasikan sebagai tanaman obat, aturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya dilakukan bagi ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis atau ilmu pengetahuan dan secara legal oleh Undang-Undang Narkotika. Namun hingga saat ini belum ada satupun petani ganja legal dan menjadi binaan Kementan. Sementara itu, ganja selama ini masuk dalam jenis narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang tersebut melarang konsumsi, produksi, hingga distribusi narkotika golongan 1. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, tanaman ganja selama ini dianggap sebagai barang berbahaya, bahkan dikategorikan dalam narkotika golongan 1. Namun belum lama ini tanaman ganja sempat menjadi komoditas binaan tanaman obat Kementerian Pertanian. Lalu benarkah ganja berguna untuk pengobatan? Untuk membahas hal tersebut sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi Kepala Badan Narkotika Nasional periode 1999 sampai 2001, Bapak Ahwil Lutfan, serta Guru Besar FKUI Departemen Farmakologi dan Terapeutik, Bapak Frans D. Suyatna. Terima kasih Pak Frans dan juga Pak Ahwil telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Terima kasih. Ya, ini memang menjadi pro dan kontra terkait dengan ganja ini antara obat atau narkotika. Tapi pandangan dari Anda, mungkin saya ke Pak Ahwil terlebih dahulu. Pak Ahwil, Anda menanggapi terkait dengan hal ini. Ini kita tahu kemarin sempat Kementerian Pertanian menyatakan atau memasukkan ini, namun sudah ditarik kembali ya. Nah, ini Anda menanggapi hal ini seperti apa, Pak Ahwil? Ini sebetulnya adalah suatu hal yang tidak terlalu tepat gitu ya. Karena Undang-Undang 35 2009 mengatakan bahwa yang mengatur kalau udah berbicara obat adalah Menteri Kesehatan. Karena Menteri yang disebut sana adalah Menteri Kesehatan. Saya perlu informasikan bahwa Menteri Kesehatan mempunyai suatu tempat untuk penelitian obat-obatan ini yang disebut dengan Balai Penelitian Tanaman Obat yang ada di Tawangmangu di Jawa Timur, di dekat Solo. Jadi antara batas Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di sana memang ditanam seluruh jenis tanaman-tanaman yang mengandung obat. Termasuk adalah ganja, opium, dan koka. Saya mengunjungi tempat ini beberapa kali, dan tempat ini adalah tempat yang memang di bawah pengawasan. Jadi masuk ke tempat itu pun harus melalui satu screening, dan tidak sembarang orang boleh masuk. Jadi takut disalahgunakan. Karena ini kalau disalahgunakan juga sangat berbahaya. Karena untuk diketahui juga bahwa menurut Single Convention dari PBB 1961 bahwa ada 3 tanaman alami yang itu termasuk narkotik golongan 1. Yang pertama itu adalah ganja, dalam bahasa internasionalnya marijuana, dan bahasa botaninya cannabis sativa. Kemudian yang kedua adalah opium. Opium ini adalah bahan dasar untuk morfin. Ini juga dikontrol oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga adalah pohon koka. Ini nama botaninya Erythrococcycloth coca. Dan ini kalau misalnya ada dan ini memang ada tempat penelitian itu tadi yang saya katakan di Tawangmangu. Jadi ini di bawah Menteri Kesehatan. Saya ulangi kembali, di bawah Menteri Kesehatan. Oke. Ini kira-kira jawaban. Jadi secara kementeriannya saja sudah salah ya sebenarnya untuk mengeluarkan terkait dengan hal ini. Tapi kalau Anda melihat lagi tadi kembali kalau kita melihat fungsinya atau tujuan awalnya tadi adalah bahwa ganja ini dikatakan bisa sebagai obat. Kalau Anda katakan tadi, koreksi bila saya salah Pak Ahwil, bahwa sebenarnya ada seperti itu ya, tapi di bawah naungan Kementerian Kesehatan, seperti itu. Betul. Jadi untuk penelitian di Undang-Undang 35 disebutkan menteri yang bertanggung jawab adalah Menteri Kesehatan. Karena disebutkan. Jadi kalau ada penelitian-penelitian mengenai untuk pembuatan obat-obatan, ini semua adalah di bawah Menteri Kesehatan. Tapi kalau ganja untuk obat secara undang-undang dari BNN itu diperbolehkan? Sama sekali enggak. Jadi kalau menurut Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan ganja yang dilarang itu adalah segala macam jenis, termasuk mulai dari akar, daun, ya kan, biji, segala macam.
pokoknya yang sampai ujung-ujungnya semua nggak boleh. Termasuk yang sudah diekstrak. Itu adalah barang larangan. Dan kita juga bukan hanya asal-asalan gitu ya membuat undang-undang ini. Indonesia pernah mempunyai 3 undang-undang narkotika. Yang pertama Undang-Undang 9 tahun 76, yang kedua Undang-Undang 22 tahun 97, dan yang ketiga yang terbaru ini Undang-Undang 35 2009. Semua undang-undang ini adalah mengacu kepada Single Convention 1961 yang dikenal dengan UN Convention 1961. Ini menyatakan bahwa tegas ini adalah memang barang yang maksudnya tidak bisa beredar bebas gitu ya, jadi di bawah kontrol. Jadi kalau jadi nggak bisa orang sembarangan gitu menanam apa segala macam, itu semua dikontrol oleh Pemerintah Masa. Jadi kita dengan adanya undang-undang kita yang kita buat, yang sudah pernah kita ganti sebanyak 3 kali, ini terus-terusan. Jadi ganja, opium, dan koka adalah barang terlarang. Kalau ada penyalahgunaan, jadi saya ulangin ya, penyalahgunaan no excuse, langsung kita tindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, nah sebelum saya masuk ke tadi terkait dengan penyalahgunaan, tapi saya balik lagi ke Pak Frans. Pak Frans, ini tahu kalau tadi mendengar apa kata Pak Ahwil, berarti sejauh ini kita pernah melakukan penelitian nggak sih sebenarnya Pak Frans, atau Indonesia sudah melakukan penelitian tidak terkait dengan ganja ini? Apakah memang bisa digunakan sebagai obat? Ya, terima kasih. Setahu saya belum ada yang mencoba. Saya tidak tahu kalau gelap-gelapan, tetapi setahu saya, ya tadi Bapak Lutan sudah mengatakan ya, tentu terkait dengan masalah legal. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita berani melakukan, tentu harus ada izin. Jangan lupa bahwa penelitian pun itu harus lewat macam-macam tahap ya. Tahapnya itu barangkali tahap molekuler, kalau ingin meneliti tahap biokimianya, barangkali dilakukan, tapi ya akan lewat komisi etik dan segala macam, itu saya kira tidak mudah menembus ke sana. Dan saya pikir begini, kita lihat dulu tujuannya meneliti ya, macam-macam tanaman itu bisa disebut obat. Tadi dikatakan di taman obat-obatan itu banyak obat-obatan tanamannya, macam-macam. Tetapi tujuannya apa dulu? Ya, untuk pengobatan apa dulu? Nah, ini yang perlu kita lihat. Kita perlu menimbang risk dan benefitnya. Jadi kemanfaatan dan kebahayaannya itu perlu ditimbang. Kalau membahayakan nasional dan bangsa, ya saya tidak setuju untuk dilakukan penelitian tersebut. Ya demikian secara ringkas ya. Oke, Pak Frans, tapi kalau dilihat apa sejauh ini sebenarnya memang adakah obat yang mengandung ganja? Tidak hanya di Indonesia, tapi mungkin di beberapa belahan dunia juga ada nggak sih yang menggunakan ini? Baik, ini studi saya kira ganja ini ya nama populernya kan delta 9 THC itu tetrahydrocannabinol. Ada lagi derivat yang lain cannabidiol ya, yang tidak bersifat psikoaktif ya, tetapi mempunyai efek anti konvulsi, anti muntah dan sebagainya. Itu tentu saja pernah diteliti, tetapi setahu saya ada memang tablet yang sudah diproduksi di negara-negara tertentu ya. Saya kira negara yang paling bebas pertama itu Iceland. Kemudian yang lain itu Kanada dan ini Amerika, beberapa negara bagian, dan saya kira Netherlands juga. Tapi sifatnya masih eksperimental. Ya, sebagai contoh, Rimonabant itu digunakan sebagai anti obesitas untuk obesitas, gemuk ya, untuk mengatasi gemuk ya. Tetapi ternyata ditarik kembali dan dilarang oleh karena membahayakan, menimbulkan depresi dan gangguan susunan saraf dan macam-macam, sehingga tidak diizinkan. Kemudian penggunaan sebagai anti muntah ini juga pernah dicoba ya pada pasien-pasien misalnya kanker atau pasien HIV atau penyakit-penyakit terminal yang lain, itu barangkali bisa ya, barangkali untuk segmen-segmen kecil dari penyakit-penyakit yang berbahaya barangkali. Tapi kan ada anti muntah yang lain, kenapa mesti pakai yang ini? Ya kecuali dia
sangat-sangat poten sehingga di atas segala-galanya barangkali. Ya. Kemudian dicoba juga antikonvulsan. Jadi untuk penyakit epilepsi, kejang yang saya kira udah tahu ya penyakit epilepsi, ya itu pun perlu dipikirkan lagi. Ya, anti epilepsi cukup banyak kok. Ya, ya. Kemudian juga untuk menurunkan tekanan bola mata, penyakit glaukoma, ya itu juga pernah didengung-dengungkan untuk diteliti. Ya, saya kira itu contoh-contoh yang pernah digunakan atau dicoba di negara-negara yang ya kita sebut negara yang sudah berkembang ya. Demikian. Oke, berarti dalam kata lain bahkan di luar pun sebenarnya digunakan masih dalam tahap eksperimen seperti itu. Eksperimental, ya. Itu dia. Kalau tadi saya menangkap dari Pak Frans sebenarnya kandungan yang ada di daun ganja pun sebenarnya bisa kita dapat di hal yang lain. Kenapa harus pakai ganja? Sebenarnya seperti itu ya? Bukan bahan kimianya, tetapi senyawa yang berkhasiat. Senyawa yang berkhasiat seperti anti muntah. Sebagai contoh penurun panas. Penurun panas itu kan bisa paracetamol, bisa aspirin, bisa macam-macam. Ya, tidak mesti pakai ini kanabinoid, nggak mesti kan? Gitu. Ya. Oke, baik. Nah ini dia Pak Awil, kita lihat memang ini satu memang bertentangan dengan tadi Anda lihat katakan bahwa undang-undang narkotika saja sini sudah melarang, tapi kita lihat masih saja banyak yang menyalahgunakan ini. Ini Anda melihatnya seperti apa Pak Awil? Jadi kalau namanya penyalahgunaan, kalau kita bicara ganja sebetulnya adalah bicara buntut-buntutnya ya, ujung-ujungnya adalah bicara bisnis sebetulnya. Jadi ini adalah suatu hal yang sebetulnya memang orang ini intinya adalah untuk mencari uang sebetulnya, itu intinya. Jadi bukan untuk apa-apa, untuk mencari uang. Makanya terkenal di dunia mafia drug di seluruh dunia bahwa kalau kita bicara mengenai drugs ini adalah bicara big business. Karena keuntungan berlipat-lipat. Saya berikan contoh ya. Misalnya ganja yang diketemukan di Aceh. Itu kalau kita beli di ladang ganja di Aceh, itu harganya cuma 50.000 1 kilo. Begitu dia sudah bisa dibawa ke pinggir jalan raya lintas Sumatera, jadi artinya sudah bisa diangkut oleh mobil, itu harganya udah 100.000. Begitu sampai di Medan, harganya udah 250.000. Begitu dia bisa menembus, ya kan, menyeberang Selat Sunda sampai ke Jakarta, itu harganya udah jutaan. Begitu sampai ke Bali, hitungannya udah dolar. Sampai ke Australia, itu udah berlipat lagi. Jadi kita bicara, ini adalah bicara bisnis gitu ya. Jadi ganja ini atau bicara umumnya kalau kita bicara dunia drugs ini ya, narkotika, psikotropika, dan lain-lain, ini adalah bicara bisnis. Jadi bukan, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Pras, betul. Orang kalau mencoba-coba semua udah banyak kan. Tapi kan itu baru eksperimental semua. Ya, jadi kalau untuk dunia medis, ini belum diakui. Saya ingin menyampaikan satu hal yang paling baru nih, yang terbaru, bahwa kemarin ada dari WHO menanyakan kepada negara-negara di seluruh dunia. Kita semua berkumpul, Pak, ahli-ahli dari Indonesia ini, termasuk juga dari UI, Gama, ITB, dan lain-lain semua. Ahli-ahli kedokteran, ahli farmasi, kita kumpul. Bagaimana sikap Indonesia untuk menanggapi ini? Itu yang tadi sudah disampaikan, bahwa Delta 9 tetrahidrokannabinol yang dicoba untuk dunia obat-obatan itu hanya 0,5%. 0,5%. Sedangkan ganja yang ada di Aceh itu tetrahidrokannabinolnya ada 18%. Jadi sebetulnya tidak ada gunanya untuk dunia pengobatan sama sekali. Sama sekali tidak ada pengobatan. Nah ini saya juga tidak tahu kenapa ganja di Aceh itu nilai tetrahidrokannabinolnya tinggi. Karena sedangkan ganja-ganja yang didapat dari Maroko, dari yang lain-lain itu sangat rendah gitu. Jadi ini juga merupakan suatu pertanyaan. Jadi kalau kita mau melegalisir dengan suatu delta 9 tetrahidrokannabinol yang sangat tinggi, ini sangat berbahaya untuk buat di dunia kesehatan, ataupun alasan itu untuk obat pun untuk juga itu manusia sangat berbahaya gitu ya. sebenarnya ya. Oke, baik. Betul. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.